Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Munif Haryanto, kelas 4.3F25, NIM 4231909. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan reksadana. Yang pertama, ada gambar yang pertama yaitu menunjukkan bahwa kinerja reksadana saham selama tahun 2013 hingga tahun 2015 di bawah tingkat suku bunga, sedangkan selama tahun 2016-2017 mengalami fluktuatif namun cenderung di bawah tingkat suku bunga hubungan. Berikut hasil pengujian hubungan antara kinerja reksadana saham dan tingkat reksadana. Yang kedua itu tabel 2 hasil UJT. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa variabel tingkat suku bunga SBI X memiliki nilai T itu minus 4,479, di mana SIP tersebut lebih kecil dari 0,05, maka nilai tersebut lebih besar dari nilai tabel 1,997 dan nilai SIK 0,000, di mana nilai dapat disimpulkan Ho ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tingkat suku bunga SBI X berpengaruh negatif signifikan terdapat reksadana saham Y. Perubahan return reksadana saham akan mengikuti suku bunga Indonesia. Paparan tersebut menunjukkan bahwa dengan meningkatnya suku bunga akan berdampak pada lesunya investasi dan aktivitas ekonomi akan mengikuti sehingga menyebabkan turunnya return reksadana saham. Hal ini juga menunjukkan bahwa variabel suku bunga berpengaruh secara dominan terhadap naik turunnya return reksadana saham. Dengan demikian, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para investor dan manajer investasi dalam memahami perilaku nilai reksadana saham berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama pergerakan suku bunga. Hasil penelitian ini mendukung yang dilakukan oleh ini. Penelitiannya menunjukkan bahwa variabel suku bunga SBI berpengaruh negatif secara signifikan reksadana saham. Pemicu berkurangnya nilai aktiva bersih reksadana saham pada meningkatnya reksadana saham dikarenakan pendekatan SBI membuat sebagian besar masyarakatnya mengalihkan dananya dari reksadana saham tabungan dan deposito atau instrumen SBI lainnya. Pelaksanaan reksadana. Reksadana adalah investasi pada aset finansial yang berbentuk wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan pemilik modal untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi atau MI untuk diinvestasikan ke berbagai investasi seperti saham, obligasi, pasar uang, ataupun efek atau sekuritas lainnya. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, reksadana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek manajer investasi dari kedua definisi di atas. Terdapat 3 unsur penting dalam pengertian reksadana, yaitu yang pertama, adanya kumpulan dana masyarakat baik individu maupun institusi. Kedua, investasi bersama dalam bentuk suatu portofolio efek yang telah teridentifikasi. Ketiga, manajer investasi dipercaya sebagai pengelola dana milik masyarakat investor. Pada reksadana manajemen investasi mengelola dana-dana yang ditempatkannya pada dalam berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau bunga yang dibukukannya ke dalam nilai aktiva bersih atau NAB reksadana tersebut. Kekayaan reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut wajib untuk disimpan pada bank kustodian yang tidak terafiliasi dengan manajer investasi, di mana bank kustodian inilah yang akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif
oleh administrator. Evaluasi bab investor yang akan membeli reksadana harus melihat terlebih dahulu kondisi pasar yang sedang berlangsung. Dalam pasar yang sedang semarak, bullish market, urutan pilihan jatuh pada reksadana saham, reksadana campuran, lalu reksadana pendapatan tetap. Dalam pasar yang sedang lesu, bullish market, pilihan utama jatuh pada reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Dalam kondisi pasar yang sedang ekstrim, bullish memiliki reksadana campuran yang akan tetap lebih karena reksadana ini lebih fleksibel komposisi investasinya terhadap kondisi pasar yang berubah-ubah. Manajer investasinya dapat mengubah-ubah kebijakan komposisi investasi yang disesuaikan dengan keadaan pasar yang sedang berlangsung. Setelah ditetapkan suatu jenis reksadana yang akan dijadikan investasi, di tahap berikutnya adalah memilih satu atau beberapa yang seluruh reksadana yang ada dalam satu reksadana tersebut. Ini adalah risiko investasi di reksadana. Yang pertama, risiko penurunan NAB, nilai aktiva bersih, unit penyertaan. Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio reksadana tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari harga pemberian awal. 2. Risiko likuiditas. Potensi risiko likuiditas ini bisa saja terjadi apabila pemegang unit penyertaan reksadana pada salah satu manajer investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Ketiga, risiko pasar. Risiko pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Keempat, risiko default. Risiko default terjadi apabila pihak manajer investasi tersebut membeli saham reksadana memiliki emiten yang mengalami kesulitan keuangan padahal sebelumnya kinerja reksadana tersebut perusahaan tersebut masih baik-baik saja sehingga pihak emiten tersebut mendapatkan hak membayar kewajibannya. Meskipun reksadana perencanaan merupakan tahap awal yang penting untuk menentukan keberhasilan kegiatan di pasar modal. Emiten harus memastikan kesiapan administratif, strategi, penggalangan dana, dan pemenuhan syarat dari regulator. Sementara itu, investor perlu menganalisis risiko dan menetapkan tujuan investasi yang jelas. Saran reksadana, yang pertama meningkatkan literasi keuangan. Regulator dan lembaga pasar modal harus proaktif dalam mengedukasi masyarakat, terutama tentang pentingnya berinvestasi di pasar modal dan cara masuk yang aman. B. Kampanye literasi keuangan dapat dilakukan kepada berbagai kelompok melalui seminar, workshop, dan media digital. Kedua, perbaikan infrastruktur teknis. Sistem teknis yang digunakan di pasar modal seperti beberapa platform perdagangan saham memerlukan pembaruan terus-menerus untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna. B. Memperkenalkan teknologi canggih seperti blockchain dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Ketiga, yang terakhir, riset dan pengembangan pasar. Melakukan riset rutin untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan di pasar modal dan memahami tren investasi yang berkembang di dalam dan di luar negeri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.